Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Taib nuwasil fi syarah kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah li Syekh Ahmad bin Zain Ibn Alawi Al-Habashi rahimahullah yang wafat tahun 1144 Hijriah. Qala rahimahullah, pada pembatal puasa berikutnya, wal jima'u atau wal jima'i, wal imsaku anil mufattirat minat ta'ami wasyarabi wal jima'i. Pembatal puasa yang kedua adalah berhubungan suami istri. Dhabit, batasan al-jima' adalah dukhulul hasyafah ila ma la yajibu ghusluhu minal farji, ya, dukhulul hasyafa ila ma la yajibu ghusluhu minal farj. Masuknya al-hasyafa adalah ra'sul zakar, al-hasyafa adalah ra'sul az-zakar, ke dalam bagian yang tidak wajib dicuci dalam istinja, ya, masuknya al-hasyafa ke dalam bagian yang tidak wajib dicuci dalam istinja. Nah, berhubungan suami istri ini membatalkan puasa mutlaqan wa illam yunzil, walaupun tidak ada mani yang keluar. Dan al-jima' ini, ya, dalam puasa merupakan kabirah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman itu dalam ayat I'tikaf, ya. Dalil tentunya hadis Abu Hurairah yang masyhur tentang seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, halaktu, aku binasa. Ya, madza ahlakak? Qala waqa'tu ala imra'ati fi nahari Ramadan wa ana shaim. Dalam riwayat, saya berhubungan suami istri di siang hari Ramadan dalam keadaan saya berpuasa. Maka beliau pun mengatakan, hal tastati'u an tu'tiqa raqabah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kamu sanggup untuk membebaskan seorang budak? Ya, katanya la, tidak mampu. Dikatakan hal tastati'u an tut'ima la qablahu, kafaratnya antasu masyahraini mutatabi'ain, mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Katanya la, ya. Hal tastati', kemudian yang ketiga, hal tastati'u an tut'ima sittina masakin, ya, kamu bisa memberikan makan kepada 60 orang miskin? Ya, katanya kepada siapa? Ya, tidak ada orang yang dia bilang tidak mampu. Kemudian Nabi SAW masuk ke dalam rumahnya dan membawa keranjang besar berisi korma. Kemudian beliau berkata, tasaddaq bih, ya, tasaddaq bihi, kamu bayar kafaratmu dengan keranjang korma, 1 keranjang besar ini. Kata beliau, kepada keluarga yang lebih miskin dibandingkan kami, ya Rasulullah, tidak ada yang lebih miskin dibandingkan kami. Maka beliau pun tersenyum, kata beliau, at'im bihi ahlak atau bihadzal ma'na, kalau begitu berikan makan kepada keluargamu. Taib. Di hadis ini terdapat keterangan bahwa berhubungan suami istri membatalkan puasa. Dan juga diwajibkan membayar kafarat kalau terpenuhi beberapa sebab. Juga diwajibkan membayar kafarat kalau terpenuhi beberapa sebab. Syurut wujubi al-kafarah, syarat wajibnya kafarah al-mughallabah, kafarah yang berat bagi orang yang membatalkan puasanya. Tidak semua orang yang membatalkan puasa membayar kafarah mughallabah. Ya.
Kalimat mughalladhah sebenarnya ini sekedar apa ya, bayan saja. Mughalladhah untuk membedakan dengan fidyah. Ya, di para fuqaha mentakbir fidyah dengan mughalladhah apa, mukhaffafah, apa al-kafarah al-mukhaffafah, kafarah yang ringan. Mereka bisa mentakbir fidyah dengan itu. Ya, kalau ma'ruf kan fidyah, tapi dalam buku-buku fikih juga ditakbir dengan al-kafarah al-mukhaffafah, kafarah yang ringan, itu fidyah. Nah, makanya mereka menyebutkan mughalladhah ihtirazan minal fidyah, untuk membedakan dari fidyah. Baik. Kita kembali, tidak semua orang yang membatalkan puasanya dalam bulan Ramadan itu apa? Membayar kafarat. Tidak semuanya. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi semuanya, barulah wajib bayar kafarat. Yang pertama, dia membatalkan puasanya dengan al-jima'u amdan, berhubungan suami istri dengan sengaja. Ya, dengan syarat-syarat yang itu ya, alim, amdan, mukhtaran ya. Kita sudah sebutkan 3 syarat sebelumnya kan ya. Amdan apa, aliman, mukhtaran. Ini saya kira jelas. Batalkan dengan berhubungan suami istri. Kalau dia membatalkan puasanya dengan cara yang lain, maka tidak ada kafarat. Misalnya dia makan dengan sengaja dia batalkan puasanya dengan makan, tidak ada kafarat. Kafarat hanya berlaku bagi yang membatalkan puasanya dengan berhubungan suami istri dengan sengaja. Yang kedua, dia melakukannya fi nahari Ramadan. Jangan dasar. Wa huwa shaim. Dia berhubungan suami istri dalam keadaan dia berpuasa. Ya. Dalam keadaan dia apa? Berpuasa. Artinya kalau ada orang membatalkan puasanya dengan makan dulu, setelah itu berhubungan suami istri, maka tidak bayar kafarat. Misalnya dia mau berhubungan suami istri, tapi tidak mau bayar kafarat. Dia batalkan dulu puasanya pakai makan sengaja, minum sengaja, batal puasanya, baru berhubungan suami istri. Yang seperti ini tidak wajib bayar kafarat, karena dia berhubungan suami istri dalam keadaan sudah tidak puasa, sudah batal puasanya. Jadi syarat yang kedua, wa huwa shaim, dia dalam keadaan berpuasa. Syarat yang ketiga, fi Ramadan. Ini puasa yang dilakukan ini puasa Ramadan. Kalau puasa yang lain tidak ada kafaratnya, walaupun puasanya wajib. Seperti misalnya puasa nazar. Ketika dia di tengah-tengah puasa nazar, dia batalkan puasa nazarnya dengan berhubungan suami istri, tidak ada kafaratnya. Tidak ada apanya? Kafaratnya. Atau di bulan Syawal dia melakukan qada Ramadan. Qada apa? Ramadan. Di tengah-tengah qada Ramadan dia batalkan dengan berhubungan suami istri, juga tidak ada kafarat. Kenapa? Itu di luar bulan Ramadan. Walaupun qada Ramadan tapi di luar bulan Ramadan, juga tidak ada kafaratnya. Yang keempat, wa huwa asim bihi. Dia berdosa ketika membatalkan puasanya. Dia berdosa ketika membatalkan puasanya. Kalau ada orang membatalkan puasanya tapi tidak berdosa, ya tidak ada kafarat. Ya, misalnya dia berhubungan suami istri ketika sedang safar. Musafir pada dasarnya boleh membatalkan puasanya dengan apapun, dengan cara apapun, ya kan? Tapi ingat, tidak boleh dia sengaja melakukan safar untuk berhubungan suami istri. Tidak boleh. Kalau seperti itu wajib bayar kafarat. Ya, ini dia mau berhubungan suami istri. Gimana caranya supaya tidak bayar kafarat? Dia safar. Nah, ini tidak, tetap dia kena. Ya, sampai sini. Dia hukumnya berdosa. Hukumnya berdosa. Jelas karena hila terhadap syariat.
Tetap dia tidak boleh batalkan puasanya kalau safarnya cuma gara-gara untuk itu. Tapi kalau memang dia safar, ada tujuan tertentu, ya, tentunya dari tujuan-tujuan yang apa? Tujuan yang mubah. Tujuan yang mubah, bukan tujuan yang haram juga. Maka kemudian dia berhubungan suami istri, maka tidak ada kafaratnya. Kenapa tidak ada kafarat? Karena dia tidak berdosa. Kemudian yang kelima, afsada yauman kamilan. Dia merusak satu puasa atau satu hari penuh puasa. Ya, dia merusak satu hari full puasanya. Kapan yang dia rusak tidak satu hari full, maka juga tidak ada kafaratnya. Misal, dia puasa memenuhi syarat-syarat yang semua di atas itu, kemudian dia berhubungan suami istri, jelas? Berhubungan suami istri sebelum maghrib dia meninggal, maka ini tidak ada kafarat. Yani ahli warisnya tidak wajib membayarkan kafarat. Atau sebelum maghrib dia gila, ini juga tidak ada apa? Tidak ada puasa, tidak ada kafarat. Kenapa? Karena ketika dia meninggal atau gila, berarti dia keluar dari hukum taklif. Sehingga anggaplah dia habis asar, ya, habis asar dia gila, habis asar sampai maghrib, ini dianggap dia tidak puasa, sehingga tidak membatalkan puasa seharian penuh dari subuh sampai tenggelamnya matahari. Jadi kafarat hanya diwajibkan kalau memang dia membatalkan puasanya kalau yang dia batalkan seharian full, ya. Jelas? Kalau dia berhubungan suami istri misalnya sore sampai maghrib tidak ada masalah, ya bayar kafarat. Maksudnya sampai maghrib tidak meninggal, tidak gila, ya, maka apa? Bayar kafarat. Tapi kalau dia meninggal sebelum maghrib, walaupun sesaat sebelum maghrib, atau dia gila sesaat sebelum maghrib, maka tidak ada kafarat. Kenapa? Karena dia tidak membatalkan satu hari full puasa. Jelas ya? Baik, ini 5 syarat harus terpenuhi semuanya, baru diwajibkan bayar kafarat. Baru diwajibkan bayar kafarat. Dah? Sama-sama? Enggak. Kenapa? Nah? Tidak bayar, melanggar syarat yang kedua. Ya, jelas dia berdosa. Kita kan tidak bahas masalah berdosa tidaknya. Ya, kenapa? Dia berdosa dengan berhubungan suami istrinya. Hi di sini kembali kepada al-jima. Wa huwa athimun bil jima, biar jelas. Baik, bukan dengan yang lain. Dia makan dengan sengaja, berdosa. Baru berhubungan suami istri, ya tidak bayar kafarat. Ya. Lain? Tapi kalau maksudnya mau berhubungan suami istri, tapi dia makan terlebih dahulu, tidak. Ya, itu tadi yang saya katakan. Syarat yang kedua tadi. Oh, kecuali dia bersafar yang masuk supaya bisa. Ya, itu berdosa dan tidak boleh dia membatalkan puasanya. Kalau tujuannya cuma itu. Jadi tidak boleh seorang itu at-tarakhusu bis safar, mencari rukhsah. Tujuannya safar hanya untuk mencari rukhsah, tidak boleh seperti itu. Misalnya Anda mau sholat full, mau qasar, sengaja safar untuk itu, tidak boleh. Tidak boleh seorang itu apa? Salah itu ibaratnya. As-safaru biniyati tarakhus, itu tidak boleh. As-safaru biniyati at-tarakhus, safar dengan niat untuk mengambil rukhsah, itu tidak boleh.
Tapi kalau at-tarakhus bis safar boleh. At-tarakhus bis safar boleh. Yani mengambil rukhsah karena safar. Itu boleh. Tapi kalau as-safar bi niyati tarakhus itu tidak boleh. Baik. Kalau terpenuhi siapa saja yang memenuhi padanya 5 perkara ini, 5-5-nya, maka dia dibebankan, maka dia dikenai 6 hukum. Dia dikenai 6 hukum. Yang pertama, dia asim tentunya, berdosa. Yang kedua, fasadu as-saum atau siyam, batal puasanya. Yang ketiga, wujubul qada, wajib diganti. Yang keempat, wujubu fauran, harus diganti sesegera mungkin. Yang kelima, al-kafarah al-mughalladah, kafarah berat. Dan yang keenam, at-ta'zir, idza lam ya'ti taiban. At-ta'ziru. Nah, siapa saja yang terpenuhi padanya 5 syarat itu, maka dia dikenakan 6 hukum. Yang pertama, asim, dia berdosa. Yang kedua, fasadus siyam, batal puasanya. Yang ketiga, wujubul qada, wajib diqada puasa tersebut. Yang keempat, wujubu fauran, wajib qadanya, wujubuhu fauran, yani wajib qada faur, sesegera mungkin. Apa artinya segera mungkin? Tanggal 2 Syawal langsung dibayar. Tanggal 2 Syawal langsung dibayar. Kalau tidak ada yang menghalangi seperti haid, seperti misalnya sakit dan semacamnya. Jelas? Wajib diqada fauran. Fauran itu fi'luha fi awwali waqtil mungkin. Mengerjakan ibadah di waktu pertama yang paling memungkinkan. Dan waktu pertama paling memungkinkan pada puasa ya tanggal 2 Syawal. Nah, kemudian al-kafarah al-mughalladah, wajib kafarah berat. Yang keenam, at-ta'zir, dihukum oleh pemerintah kalau dia tidak datang bertobat. Karena sahabat ini kan datang mengaku pada Nabi SAW, makanya nggak ditakzir. Karena pelaku maksiat semacam ini itu wajib diberikan takzir oleh pemerintah. Misalnya di penjara sampai maghrib. Atau kenapa? Gini aja, kita ganti saja. Wujubul qada fauran kita gabungkan di sini. Baru yang keempat, wujub al-imsak. Saya lupa. Wajib imsak, wajib menahan diri dari pembatal puasa. Biar sudah batal puasanya tidak boleh dia batal, tidak boleh dia seenaknya makan minum, tidak boleh. Baik, udah ya. Jadi siapa saja yang terpenuhi pada 5 syarat tadi, terpenuhi syarat-syaratnya, maka dia dikenai 6 perkara. Yang pertama, dia berdosa, jelas, karena dia batalkan puasanya dengan sengaja. Yang kedua, fasadus siyam, rusak puasa, batal puasanya, jelas, berhubungan suami istri membatalkan puasa.
Yang ketiga, wujubul qada fauran, wajib mengqada sesegera mungkin, yakni dari tanggal 2 Syawal. Kapan dia bayar puasanya tanggal 3 Syawal, dia berdosa. Tetap dia wajib bayar, tapi dia berdosa kalau dia undurkan. Ya, wajib dari tanggal 2 Syawal selama tidak ada uzur di situ, seperti sakit. Dan safar bukan uzur. Jelas, safar bukan uzur. Dia tidak boleh sengaja, kapan dia sengaja safar tanggal 2 Syawal, berdosa dia. Dah. Yang ketiga, yang keempat, wujubul imsak, wajib menahan diri sampai maghrib. Ini jangan mentang-mentang sudah batal puasanya, sudah boleh makan, minum, tidak boleh. Iya, tidak boleh. Dhabit umumnya, semua orang yang membatalkan puasanya dengan sengaja, semua orang yang berdosa ketika membatalkan puasanya, maka dia wajib imsak sampai maghrib. Semua orang yang berdosa dengan membatalkan puasanya, maka dia wajib imsak. Ada orang membatalkan puasanya, berdosa enggak? Oh, berdosa. Maka wajib imsak sampai maghrib. Ada orang batalkan puasanya, berdosa tidak? Oh, dia tidak berdosa karena dia musafir. Kalau begitu tidak wajib imsak sampai maghrib. Disunnahkan saja. Semua pembatal puasa. Semua pembatal puasa harus ditinggalkan. Kapan dia melakukan pembatal puasa, dapatkan dosa tambahan. Karena ini wajib imsak. Wujubul imsak dari semua pembatal puasa. Sudah sampai sini? Ya. Dari semua pembatal puasa. Jadi kalau dia berhubungan suami istri, batal puasanya. Setelah itu dia pergi makan, berdosa. Walaupun puasanya batal, tetap tidak boleh makan dan minum. Semisal dengannya orang yang lupa niat, orang lupa niat juga wajib imsak. Lupa niat kan tidak syah puasanya, tapi tetap wajib imsak. Yang kelima, kafarah, membayar kafarah mughalladhah. Akan dijelaskan nanti kafarahnya. Yang keenam, di penjara atau ditakzir oleh pemerintah, tergantunglah hukumannya pemerintah apa. Cuman kalau ini orang kalau dilepaskan ini, dia akan makan di rumahnya, di penjara, dijauhkan dari makanan dan minuman sampai maghrib misalnya. Di penjara supaya dia tidak melakukan pembatal puasa. Atau takzir lain yang diinginkan oleh pemerintah. Ya, tergantung apa? Kebijakan pemerintah. Cuman takzirnya tidak boleh pakai uang ya. Tidak boleh ada takzir mali. Dalam mazhab Syafi'iyah tidak ada takzir mali. Denda, tidak ada. Taib. Nah, sekarang ke poin nomor 5. Apa itu kafarah mughalladhah? Yang memenuhi 5 syarat ini wajib bayar, dikenakan 6 perkara ini. Salah satunya adalah wajib membayar kafarah. Nah, apa kafarah mughalladhah? Kafarah mughalladhah atau kafarah saja ada 3. Sebagaimana yang disebutkan dari hadis Abu Hurairah tadi. Ini aja. Kafarah yang pertama apa? Itqu raqabah. Itqu raqabatin mu'minatin salimatin minal uyub. Salimatin minal uyub. Baik. Membebaskan satu orang budak mukmin, muslim. Tidak syah. Kalau diwardegakan budak kafir tidak syah. Budak mukmin yang selamat dari aib. Aib yang dimaksud di sini adalah aib yang mengganggu dalam pekerjaan. Misalnya budaknya pincang, tidak syah. Ya, bukan aib-aib apa ya? Aib yang mengganggu, karena kan budak itu dianggap sempurna kalau dia bisa bekerja, menghasilkan uang untuk majikannya. Nah, kalau kamu membebaskan budak yang cacat, itu sama seperti bersedekah dengan uang robek misalnya, enggak dianggap gitu.
Ya sampai sini. Maka harus memerdekakan kalau kamu memerdekakan budak yang cacat ya sama seperti kurban dengan hewan cacat ya, tidak bisa seperti itu. Maka budaknya ada 2 syaratnya. Yang pertama harus muslim dan yang kedua selamat dari aib. Yani al-uyub fil amal. Atau aib-aib yang membuat harga budak itu turun. Nah, itu berarti budaknya tidak sempurna, nggak bagus. Jangan dimerdekakan. Jangan itu yang dimerdekakan maksudnya. Perhatikan ya, bukan berarti tidak boleh memerdekakan budak yang cacat ya. Justru sangat dianjurkan membebaskan budak yang cacat, tapi jangan dalam konteks kafarat, konteks yang lain. Kamu mau punya uang banyak, mau memerdekakan budak, nah bagusnya yang ini, misalnya kan. Taib. Perlu diketahui kafar mughalladah atau nantilah. Yang kedua, ini alat tertib. Nanti tidak bisa ini baru turun yang kedua. Di zaman kita sekarang tidak ada budak, berarti kita langsung lompat ke yang kedua. Langsung lompat yang kedua. Kafarat yang kedua adalah apa? Saumu syahraini mutatabi'ain. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Taib. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tentu saja di sini tidak boleh seorang mengatakan, oh saya nggak mampu, orang Ramadan saya batal dan berhubungan suami istri, apalagi 2 bulan, apalagi berturut-turut. Tidak bisa seperti itu. Karena kalau memang seperti itu ya semua orang seperti itu, sahabat juga seperti itu ya. Maka terjatuh satu kali tidak bisa dijadikan dalil bahwa tidak bisa 2 bulan berturut-turut. Ya lakukan apa namanya semaksimal mungkin. Ya, suruh istrinya pulang ke mertuanya atau dianya apa namanya menjauh 2 bulan atau yang semacamnya. Selama dia masih mampu maka wajib di sini. Taib, 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut di sini tentunya yang dimaksud 2 bulan adalah apa? Ada duha atau ada duhuma, jumlah bilangan bulan. Jelas? Jumlah bilangan bulan. Jadi kalau misalnya dia mulai di tengah bulan, ya tinggal dilihat bulan itu nanti berapa bulan? 29 hari. Berapa hari? 29 hari misalnya, sudah hitung 29. Berarti bulan baru masuk di pertengahan bulan berikutnya, kan begitu. Jadi yang dimaksud dengan syahrain adalah adadu ayyami syahrain. Ya. Jumlah hari selama 2 bulan. Taib. Harus berturut-turut. Kapan terputus berturut-turutnya, ngulang dari awal. Kapan terputus berturut-turutnya, maka wajib ulang dari hari pertama lagi. Ya, ini jangan khawatir yang selama ini sudah dikerjakan terhitung puasa sunnah. Ya sampai sini terhitung puasa sunnah. Tetap mendapatkan pahala, tapi masalah kamu batalkan di tengah jalan harus ulang lagi dari hari pertama berturut-turut. Nah, apa yang membatalkan tatabu? Yang membatalkan tatabu safar dengan sakit. Kapan di tengah 2 bulan dia safar tidak puasa, wajib ulang dari awal. Kapan di tengah 2 bulan itu dia batalkan puasanya karena sakit, ulang dari awal. Ya, yang tidak membatalkan tatabu adalah apa? Al-junun, gila. Kenapa gila tidak membatalkan tatabu? Karena gila tidak wajib puasa, mau dia pakai lagi. Sementara musafir dengan marid masih syah puasanya kalau dia puasa, maka tidak memutuskan tatabu. Dia tetap masih bisa berpuasa. Jelas? Jadi yang membatalkan tatabu adalah as-safar wal marad.
safar dan sakit. Yang tidak membatalkannya seperti al-junun, gila. Nah, kalau tidak bisa 2 bulan berturut-turut, baru lompat yang ketiga. Seperti yang saya katakan tadi, dia harus paksakan, dia harus usahakan yang 2 dulu. Tidak boleh langsung ketiga. Kapan dia bisa 1, bisa 2, tapi langsung 3, maka tidak syah yang 3. Memberikan makan itu hanya dihitung sedekah biasa. Harus kembali ke atas yang dia mampu. Yang ketiga, it'amu sittina miskina. Nah, memberikan makan 60 orang miskin. Ya, miskin orang yang hartanya tidak mencukupi kebutuhan seumur hidupnya. Orang yang hartanya tidak mencukupi kebutuhan seumur hidupnya. Atau orang yang penghasilan, kalau dia punya penghasilan bulanannya tidak mencukupi kebutuhan bulanannya, miskin. Jumlah 60 orang miskin, harus 60. Ini ditakyin. Iya. Salah satu kaidah fiqhiyah yang mufidah dalam hal ini adalah apa takbirnya itu? Iya. Ya maknanya idza qayyada syari'ul amra bil adad fala yasqutu talab illa atau fala yasqutu talab illa bihi. Kalau syariat mengaitkan suatu perintah dengan bilangan, maka tuntutan tidak gugur kecuali dengan memenuhi bilangan tersebut. Ya, kalau syariat mengaitkan suatu perintah dengan bilangan, dengan angka tertentu, maka tuntutan tidak gugur sampai dia memenuhi apa? Angka tersebut. Misalnya baru bangun tidur, sebelum mencelupkan tangan ke bejana disunnahkan mencuci tangan di luar bejana sebanyak tiga kali. Kapan dia langsung celupkan, maka hukumnya makruh, ya kan? Nah, dia cuci dulu tangannya di luar berapa kali? 3 kali. Kalau dia cuma mencuci 2 kali baru celupkan, tetap makruh karena belum 3 kali, harus penuhi 3 karena syariat mengaitkannya dengan apa? Angka, baru hilang hukum makruhnya. 60 orang miskin. Setiap 1 orang miskin jadi harus 60. Tidak boleh 10 orang dikasih makan 6 kali. Tidak boleh. Jadi bukan 60 kasih makan, tapi 60 orang miskin. Di mana setiap 1 orang miskin minimal 1 mud. 1 mud atau sekitar 700 gram. Paling sedikit, tidak boleh kurang daripada itu. Jelas? Dengan makanan pokok, tidak boleh dikasih misalnya uang, nggak boleh. Nggak boleh diganti dengan uang. Kemudian kalimat it'am, yang dimaksud dengan kalimat it'am adalah at-tamlik, memindah tangankan kepemilikan makanan. Karena itulah tidak syah membayar kafarat, demikian pula nanti fidyah tidak syah dengan makanan jadi masak. Dengan nasi tidak syah, harus dengan beras atau jagung atau gandum mentah, tidak boleh masak. Jelas ya? Semua kafarat memberi makan, baik dalam puasa, dalam haji, ya, semuanya itu mentah, tidak ada yang masak. Kalau seorang membayar fidyah, akan diterangkan nanti fidyah atau kafarat dengan makanan jadi, biar lengkap sama nasinya, ayamnya, sayurnya, minumnya, dasyah. Jelas? Harus makanan mentah, berasnya. Dan kalau berasnya kurang dari 1 mud juga tidak syah, minimal 1 mud, dianjurkan dilebihkan.
Tapi minimal satu mud. Nah, minimal 1 mud. Kenapa tidak syah kalau dalam bentuk jadi, makanan jadi? Karena tidak ada tamlik. Apa itu tamlik? Dari saya punya, saya serahkan ke kamu. Nih, punya kamu. Dan itu tidak bisa dilakukan pada makanan. Nggak bisa dilakukan pada makanan jadi, mau saya. Nah, nasi bungkus, nih, kamu. Nggak bisa. Kenapa? Karena ketika dikasih makanan bungkus, dia tidak memiliki nasi bungkus tersebut. Dalam artian, apa syaratnya tamlik? Kapan seorang dikatakan memiliki sesuatu? Hah? Ya kalau dia bisa lakukan pada barang itu apa saja yang dia inginkan, itu punya dia kan begitu. Kalau dia tidak punya opsi, itu tidak bisa dikatakan memiliki. Misalnya saya bilang sama dia, ini barang saya jual sama kamu dengan syarat kamu tidak boleh jual lagi. Ini tidak syah jual belinya. Persyaratan seperti ini membatalkan apa? Akad jual beli, karena akad jual beli itu mengharuskan tamlik. Artinya kalau saya sudah beli, saya mau ngapain terserah saya. Jelas sampai sini? Maka tidak boleh seorang mengatakan saya jual sama kamu dengan syarat tidak boleh kamu jual lagi. Saya jual sama kamu dengan syarat nanti kalau saya mau beli kembali kamu harus jual sama saya. Ini tidak syah jual beli seperti ini, karena tidak ada tamlik. Nah sekarang kalau dikasih makanan jadi, apakah dia punya opsi pada makanan itu kecuali dimakan? Ya harus dimakan, kalau tidak basi, kan begitu. Ya, beda kalau dikasih beras dia bisa simpan, dia mau makan sekarang, dia mau makan besok, mau makan lusa, dia mau jual, itu namanya tamlik. Dia memiliki beras tersebut, dia bisa lakukan apa saja. Tapi kalau dikasih makanan jadi, tidak ada opsi kecuali makan saat itu, hari itu, besok basi, jadinya tidak dianggap memiliki. Jelas? Tidak bisa tasarruf namanya. Tasarruf itu ya memiliki punya kewenangan untuk melakukan apapun pada barang yang dia miliki. Jelas? Baik. Ini 3 syarat. 3 jenis kafarat. Harus tertib ya. Harus tertib. Kemudian tambahan berkenaan dengan hukum kafarat. Yang membayar kafarat hanya laki-laki, perempuan tidak membayar kafarat. Si istrinya tidak membayar kafarat. Yang membayar kafarat hanya suaminya. Karena ini kafarat yang yang sebabnya adalah pernikahan. Sebabnya adalah berhubungan suami istri. Terkait dengan hubungan suami istri, maka yang membayar adalah suami, bukan istri. Sama seperti zakat fitrah. Yang membayar adalah suami. Istri tidak wajib membayar zakat fitrah. Yang kedua, bahwa kafarat ini hanya dibayarkan per hari, 1 kali sehari. Jadi kalau hari ini dia berhubungan suami istri, ya dia bayar. Besok berhubungan lagi, bayar lagi besok kafarat. Ya, besok. Tapi kalau 1 hari dia berhubungan suami istri 2-3 kali misalnya, maka hanya 1 kali saja bayar. Hanya 1 kali saja bayar. Lagi pula kan sudah melanggar syarat yang kedua tadi, yaitu apa? Dia sudah batal puasanya dengan yang pertama. Jelas? Tapi kan dia berdosa ya, berdosa karena wajib imsak. Kemudian hukum berikutnya terkait dengan kafarat. Terkait dengan kafarat adalah kalau seorang tidak bisa melakukan tiga-tiganya, maka kewajiban kafaratnya tidak gugur, cuman dipending saja. 10 tahun ke depan dia mampu lakukan salah satu dari 3 ini, maka tetap dia wajib bayar. Jadi kalau ada seorang melanggar dan dia tidak bisa lakukan tiga-tiganya, tidak ada yang bisa lakukan tiga-tiganya, tidak gugur, cuman di pending pelaksanaannya. Kalau sampai dia meninggal tidak bisa, ya sudah. Ya. Kalau selama dia masih hidup dia bisa bayar nantinya ke depan, walaupun 10 tahun ke depan dia baru bisa kerjakan salah satunya, ya dia wajib kerjakan. Dia wajib kerjakan. Baik. Kemudian selanjutnya hukum tambahan selanjutnya berkenaan dengan kafarat
Karena ini ibadah maliyah, ibadah harta. Kecuali puasa ya, puasa tidak bisa diwakilkan sama orang. Nah, kita berbicara yang pertama sama yang ketiga, ibadah harta. Bisa diwakilkan, digantikan oleh orang lain. Ini kalau ada temannya, ada orang kaya, mengatakan saya yang bayarkan kafaratmu. Hukumnya boleh, dengan syarat harus ada izin dari dianya, dari yang wajib bayar kafarat, harus ada izin. Kalau dibayarkan oleh orang lain, maka wajib ada izin. Kapan dibayarkan padahal belum dia ngomong, dah syah. Misalnya, saya bayarkan dulu teman saya, setelah saya bayarkan, saya datang ke dia, saya bilang, sudah, tidak usah dibayarkan kafaratmu, saya sudah bayarkan. Nah, ini tidak syah. Temannya nggak tahu dibayarkan. Kalaupun dia tahu tapi tidak diizinkan, ya juga tidak syah. Harus ada apa? Izin. Ini hanya berlaku untuk pertama dan ketiga ya. Kedua, itu puasa tidak boleh diwakilkan. Karena puasa ibadah badaniyah, ibadah badan. Baik, cukup dulu sampai sini berkenaan dengan pembatal puasa yang kedua berhubungan suami istri. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.